selanjutnya, yakni ayat 22 dari surah Al-Ma'arij. Ini adalah pengecualian dari ayat yang sebelumnya, ayat 19, 20 dan 21, di mana ayat ini menjelaskan sifat negatif manusia. Memang diciptakan berkeluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila ditimpa kebaikan, dia amat kikir. Namun ada pengecualian di sini, yakni ayat 22, illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Namun tidak berhenti di sini ayat ini. Ayat ini berlanjut ayat ke-23, alladzina hum ala sholatihim daimun. Sholatnya yang bagaimana? Yakni sholat yang mereka itu tiap mengerjakan sholatnya, yakni yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dalam arti tidak ada yang satu sholat pun dia tinggalkan setelah sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Walladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Kemudian pengecualian yang kedua adalah mereka yang menafkahkan hartanya. Ini adalah bagian atau dari surah Al-Ma'arij yang ke ayat 24. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang miskin, yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga, pengecualian yang ketiga adalah percaya akan hari pembalasan dan takut terhadap adanya azab. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azabnya. Ini berbeda sekali dengan orang-orang kafir yang mereka selalu menantang akan adanya azab, padahal azab Allah ini sangat pedih sekali. Inna adzabi rabbihim ghairu ma'mun. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Karena semuanya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Kemudian pengecualian yang keempat adalah memelihara kemaluan dari zina. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Kemudian pengecualian yang kelima adalah selalu memelihara amanah dan menepati janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang memberikan kesaksian. Kemudian pengecualian yang keenam adalah mereka selalu memelihara salatnya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang selalu memelihara salatnya. Itu bagian isi kandungan dari surah Al-Ma'arij bagian kedua, yakni sifat-sifat manusia. Sifat manusia selalu berkeluh kesah ketika ditimpa kesusahan, tetapi di situ ada pengecualian. Yang pertama, mereka selalu sholat. Yang kedua, menafkahkan hartanya. Yang ketiga, percaya hari pembalasan atau terhadap azabnya. Yang keempat, memelihara kemaluan dari perbuatan zina. Yang kelima, memelihara amanah, menepati janji. Dan yang keenam, memelihara sholatnya. Nah, kita akan masuk pada bagian ketiga dari surah Al-Ma'arij. Ini dimulai dari ayat 36 sampai yang terakhir, ayat ke-44. Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in, mengapakah orang-orang kafir itu bersegera ke arahmu? Nah, ini menurut tafsir Al-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf menjelaskan kata muhti'in artinya bergegas atau bersegera datang. Yang memang kebiasaan kaum kafir ketika ada majelis-majelis Rasulullah SAW, mereka selalu cepat datang. Akan tetapi kedatangan mereka bukan untuk mentaati Rasulullah atau sami'na wa ta'na, tapi mereka selalu mengejek atau mencemooh apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Anil yamini wa anil shimali azim, dari kanan dan dari kiri selalu berkelompok. Kemudian ayat ma'u kullu minhum ayyudkhala jannata na'im, adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Tentu ini pertanyaan yang memang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, karena sudah jelas dari awal mereka mengingkari akan adanya hari kiamat.
mengingkari Nabi Muhammad SAW. Maka ayat 39 menjelaskan, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sekali-kali tidak, sungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang. Nah, inilah ayat atau isi dari surah Al-Ma'arij. Jadi poinnya adalah surah Al-Ma'arij ini mengandung 3 pokok pembahasan. Yang pertama tentang gambaran hari kiamat, yang kedua tentang sifat manusia yang selalu berkeluh kesah, yang keempat adalah tentang ancaman terhadap orang kafir. Itulah menurut tafsir Al-Maraghi. Beliau juga menjelaskan sebenarnya kalau Al-Maraghi ini ada 4 pembahasan atau 4 pokok kandungan makna. Yang pertama lukisan hari kiamat dan lukisan neraka dan azabnya, sifat yang membutuhkan manusia masuk neraka jahanam, dan yang keempat ancaman terhadap orang yang mengenai apa yang akan mereka hadapi pada hari itu. Nah, mungkin inilah isi dari surah Al-Ma'arij, dan mungkin kita cukupkan saja kajian pada kali ini, dan kita akan melanjutkan pada kajian berikutnya, surat berikutnya, yaitu surat Nuh. Nah, mungkin sekian saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.